Payor gini nangkapin bukunya di sini. Jadi gue tuh di sini standby sambil mantau pergerakan mesin. Halo, balik lagi di channel Cokon Emo. Video kali ini gue bakal bikin vlog. Ini tuh sebenarnya hari terakhir gue kerja di sini. Dan ini tuh jam makan siang. Sebenarnya gue mau makan siang, udah beli kimbap tadi pagi, cuman ternyata ditraktir sama nenek-nenek si Ajuma. Kalau kalian sering lihat Instagram gue pasti tahu Ajumanya yang sering bercanda sama gue, sering ngobrol. Jadi dipaksa sama dia tuh kayak udah hari ini gue traktir, hari terakhir kata gitu. Sebenarnya gue gak enak sih, cuman ya udahlah ya. Campong. Enggak, itu campong seafood, noodle seafood, ini seafood ditraktir sama nenek-nenek. 야, 그럼 이것도 찍어. 이거는 돼지 들어가. 그것도 아니야. 그거만 있잖아. 소 뭐가 들어가. 돼지 들어가? 여기? 아니. 아니, 아니야, 그거 돼지 안 들어가. 돼지고기는 만두 안 넣어. 잘 먹겠습니다. Ya sisa kerangnya doang. Nah, tempat kerja gue tuh gini nih. Ini kerjaan si nenek-nenek, si Ajuma naruh buku, ntar jalan muter konveyor gini. Nah, gue nangkapin buku di sini. Nih, gue nangkapin bukunya di sini. Jadi gue tuh di sini standby sambil mantau pergerakan mesin. Gitu sih. Simple sih sebenarnya kerjanya gitu-gitu doang. Nah, ini tuh ada asrama gitu di lantai 2. Gue kalau ganti baju atau naruh barang atau makan siang bisa di sini. Jadi ini gue kalau ganti baju ini berangkat kerja pulang kerja gue pakai baju ini. Ntar baju kerjanya gue cantolin di sini. Ini buat tas, biasa gue bawa makanan dan lain-lain gitu. Nah, gue tuh kalau makan siang di sini karena gue kan kerja di lantai 4. Jadi kalau turun ke lantai 2 itu nggak terlalu jauh. Dulu gue kalau makan siang di basement itu kan lantai 1 bawahnya lagi, jadi kayak agak jauh gitu. Jadi semenjak teman gue di sini sendiri, ya gue numpang makan sama numpang ganti baju kalau berangkat pulang kerja di sini di lantai 2, jadi lebih dekat gitu loh. Gitu. Ya udah, sekarang kita mau ganti baju terus kalian pamitan kali ya sama teman-teman yang lain. Oke. Sebelum pamitan sama yang lain, kayak gue mau beli something dulu deh buat ngasih orang-orang di sini, kayak minuman-minuman kayak energy drink gitu biasa gitu. Jadi gue mau ke mart atau ke minimarket dulu. Kita naik Songkang kali ya biar cepet ya. Nih, kalian mau tau gak sih gue kalau naruh Songkang di mana? Songkang tuh ini skuter di gudang. Tuh dia nih. Ini tuh tempat naruh wrapping sama plastik-plastik, komik sisaan. Nah, ini gue naruh Songkang di sini. Jadi gue mau ke minimarket dulu beli minuman buat karyawan-karyawan lain. Sekalian perpisahan. Ini skuter gue parkirin depan martnya. Jadi sekarang tuh mau liburan Solal ke Imlek gitu, banyak bingkisan kayak gini. Bingkisan kayak daging atau sampo. Nah, kita masuk. Gue mau nyari minuman energy drink mana ya? Energy drink di belakang. Di manakah energy drink? Yang box gitu loh. Mana ya? Ini mah bir dong. Soju, Jennie Blackpink soju. Di mana ya? Di mana sih? Ini cola, ini soft drink. Ini energy drink kayak gini loh. Yang kayak pita obek gitu, tapi yang kardusan. Ada nggak ya? Kita tanya dulu kali ya, ada nggak yang kardusan? 죄송한데요. 혹시 그 피타 오백 박스 있는 거 있어요? 아, 여기 있구나. 아, 네네네. 네, 감사합니다.
Nah ini gue beli yang Vita Obek, Vita 500 itu 6.000 10 botol. Jadi kayak gue bakal beli 5 box karena karyawannya tuh kurang lebih sekitar 50 orang, kurang kayak 40 lebih 50 kurang lah ya. Jadi ini kan satu boxnya 10, jadi gue bakal beli 5 box aja ya. Alhamdulillah. Perjuangan banget, bawahnya berat banget karena ini botol kan, kayak botol kaca gitu. Jadi sekarang kita mau bagi-bagiin dulu, tapi nggak tahu bisa ngerekam nggak, soalnya ribet kan. Yaudah, oke, kita bawa dulu. Ini sisa 3 box. Lantai 1, lantai 2 udah, sisa lantai 3 dan lantai 4. Kayak bakal sisa banyak deh. Gue beli kebanyakan kayak. Nggak apa-apa, ntar gue taruh ke lantai gue aja. Tempat gue kerja tuh lantai 4, tapi kita bakal ke lantai 3 dulu. Bener nggak bisa ngerekam, susah coy. Lantai 3 udah kelar, sekarang lantai 4. Ini tuh locker gua kalau naruh snack atau makanan atau parfum sih. Udah nggak ada apa-apa lagi. Besok kalau makeup gua naruh sini kalau buat lembur. Sekarang tidak ada. Sudah. Ini gua bawa ke rumah karena masih ada. Lumayan banyak parfum Daiso. Jadi sekarang kita bagiin ke lantai gua. Ini tempat kerja gua tuh lantai 4. Paling enak sih, paling santai. Kalau lantai lain agak terlalu padat. Udah kelar, ini bawa sepatu, baju kerja. Ini mau gue buang karena udah tidak layak pakai. Karena gue kerja pakai baju-baju yang nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi mau sekalian dibuang aja. Sepatu juga kan mau gue buang, tapi di rumahnya buang. Dan sekarang kita absen. Mana ini nama gue? Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari terakhir, karena hari terakhir taruh di sini karena udah mau ganti bulan kan. Jadi kita taruh di sini biar dihitung buat gajian bulan Februari. Mari kita pulang. Dan si Songkang sudah menunggu. Kita mau buang sampah dulu ke sana, buang sampah sepatu baju. Oke, kita pulang. Nah di sini tuh ada tempat sampah yang untuk membuang baju-baju gitu loh. Ini baju. Masukin. Terus celana. Celana dulu mau gue kasih ke orang Indonesia sih, cuman masalahnya itu kayak yang anget gitu loh. Jadi kayak kurang bisa dipakai di Indonesia, jadi gue buang aja. Udah kan nggak ada lagi kan? Ya udah. Mari kita pulang. Oke. Untuk mengapresiasi hari ini, mari kita beli pizza. Mana ya? Kayak mantep-mantep nih. Ini gue biasa beli sini, langganan gue. Murah-murah sini pizzanya. Termasuk murah untuk pizza. Dan ini tuh agak tipis gitu, jadi enak. Kita beli yang steak pizza. Ini tuh yang daging sapi, harganya 11.000 won satu. Terus jangan lupa ini cheese juga. Kayaknya ini aja ya, Baita juga atau cheese roast juga. Kayak cheese ini aja biar lebih agak kenyal-kenyal gitu ya. Oke, kita tambah cheese-nya dan totalnya kita pojang take out, makan di rumah. Oke, 13 ribuan. Oke, kita bayar dulu. Gue udah sampai di rumah dan ini pizzanya. Gue beli tadi tuh yang bulgogi yang steak pizza. Nah, ini steak pizza yang daging sapi. Ini tuh 170 gram kalau nggak salah dagingnya. Jadi mari langsung kita makan. Ini gue pakai ini ya tadi, extra cheese. Nah, gue mau makan sambil cerita nih. Mau cerita kenapa gue nge-resign dari tempat kerja yang ini. Padahal udah enak lah di Seoul. Tempat kerja gue juga termasuk enak. Maksudnya bagian gue tuh dibanding bagian lain tuh termasuk enak gitu. Termasuk lumayan enak dibanding bagian lain kan. Terus dari lokasi deket stasiun, deket halte, deket dari pemukiman warga. Jadi enak, kita mau kemana-mana ada kayak warung, minimarket, supermarket, terus kita mau beli apa-apa ada, gym juga deket. Makanya jujur gue agak
sedikit menyayangkan sebenarnya, tapi ini keputusan yang gue ambil kenapa gue pindah. Jadi gini, pertama kali gue kerja di situ tahun 2020 bulan 12. Nah, pas gue meeting di situ oke ini kayak lokasi enak, gue ambil dah. Gue mulai kerja. Dan setelah gue kerja, gue ngerasain kayak kok agak dibilang nyaman, masih belum nyaman gitu loh. Kenapa belum nyamannya? Karena menurut gue waktunya terlalu diforsir banget, kayak bener-bener kayak gimana ya, kerja baru istirahat sebentar, kerja lagi gitu. Karena di sini kan istirahat jam makan siangnya sekitar 30 menit doang ya. Jadi kayak istirahat makan siang itu cuma untuk kayak ibadah, terus makan, terus habis itu gue 10 menit terakhir bisa ke toilet, udah kerja lagi, terus habis itu kerja lagi. Kayak bener-bener gimana, ibaratnya kayak gak bisa napas gitu, kayak kerja gitu. Dan agak kurang bebas gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa kayak di sini gue bakal setahun atau 2 tahun aja deh gitu. Tapi gue pikirin lagi, ternyata kayak setahun aja deh cukup gitu. Anyway, kita makan dulu deh biar nggak capek ngebacot. Oke. Lanjut. Nah, gue tuh ngerasa jam kerjanya agak terlalu ini, apalagi kalau misalnya lagi sibuk nih, bisa pulang sampai jam setengah 10 malam. Terus sekarang Sabtu Minggu masuk. Gue juga kayak pengen agak lebih fleksibel gitu loh. Misalnya kayak kalau pulang jam 7 malam, 7 sore, itu gue masih oke lah. Cuman seringnya tuh kayak pulangnya tuh jam setengah 10 malam gitu. Gue juga kan banyak urusan ya, masa nggak hanya kerja gitu. Gue juga pengen balance gitu loh antara kehidupan gue sama pekerjaan. Itu pengen balance, nggak yang kerja jam tidur, kerja lagi gitu. Kayak udah bukan, gue ngerasa udah bukan saatnya gue gitu. Misalnya, karena gue pernah ya dulu ya, jadi pas pertama kali di Korea itu gue 2 tahun pertama di Korea tuh gue kerja sering hampir tiap hari. Kalau weekday ya, Senin sampai Jumat itu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu hampir tiap hari. Sabtu Minggu juga sering masuk. Apalagi pas zaman masih kuliah UT, itu gue kadang nggak bisa ikut kelas offline karena masih kerja hari Minggu. Dan ketika gue kerja di sini, gue ngerasa kayak kok gue kayak balik lagi ke ketika dulu yang gue pertama kali ke Korea itu loh. Bener-bener kayak kok kayak kerja terus kayak emang sih jujur untuk penghasilan jadi lumayan karena kelihatan gitu jam kerja panjang. Jadi penghasilan juga ya jujur untuk di perusahaan ini untuk lemburan tuh nggak pelit. Kalau ada kerja tuh kerja gitu. Cuman gue bukan tipe kayak gitu. Mungkin kalau gue ngomong kayak gini jatuh kayak aduh lemah banget di Korea gitu gini. Enggak, sebenarnya enggak. Gue tuh pernah ngalamin yang lebih parah dari ini, yang lebih yang lebih panjang kayak dari jam pagi sampai jam 12 malam itu hampir tiap hari. Nah, gue nggak mau balik lagi ke masa itu, nggak mau balik lagi ke masa-masa seperti itu. Jadi gue ngerasa kok gue kayak gini lagi ya, kayak nggak punya waktu banyak, nggak punya ini itu. Apalagi gue ya kan orang yang berkonten juga gitu. Gue tuh pengen balance gitu loh ketika gue hidup gue untuk berkonten dan kerja juga gitu. Jadi kalau full kerjanya di kerjaan, waktunya diambil ke kerja semua, emang sih jatuhnya kayak kita punya uang banyak, punya ini. Cuman dari satu sisi gue ngerasa gue berkonten itu untuk investasi ke diri gue sendiri gitu, investasi ke diri gue gitu. Sedangkan kalau misalnya kerja, ya nggak apa-apa sih, ini tiap orang beda-beda ya punya pendapat. Ada yang kayak mending kerja terus bisa ngumpulin uang, nggak apa-apa, itu pilihan orang gitu. Terserah kalau misalnya yang pengen gitu silahkan. Sedangkan gue memilih untuk yang balance gitu, pengen balance. Jadi ya udah gue memikirkan, jadi kayak ya udahlah gue resign aja gitu. Gue udah mulai bilang resign itu dari awal tahun itu gue bilang resign. Nah alasan resignnya itu gue nggak bilang kayak gue nggak mau kerja di sini karena jam kerja terlalu panjang gitu. Enggak, gue nggak bilang gitu. Jadi kan rumor yang tersebarkan di tempat kerja gue tuh tinggal bareng cewek gue gitu. Karena gue nggak tinggal di asrama. Ya gue lanjutin aja, maksudnya karena mereka taunya itu, padahal gue kan tinggal sendiri ya. Karena mereka taunya itu, ya gue lanjutin, gue bilang aja pacar saya mau pindah
ke Busan karena ditugasin pindah ke Busan kerjanya. Jadi saya mesti ikut ke Busan gitu-gitu. Dan bos gue itu tipe bos bucin gitu loh. Dia pun bucin sama suaminya. Jadi kayak ngerasa, oh ya udahlah namanya orang pacaran gitu, pasti nggak bisa jauh. Jadi ya udah dia juga mungkin ngerti gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Tapi sempat ini sih dia bilang kayak bisa nggak sampai bulan Februari aja gitu. Gue bilang enggak, kayaknya cuma sampai bulan Januari ini aja deh. Soalnya kayak mesti buru-buru pindah gue gitu aja. Sebenarnya gue tuh ngepasin rumah ini sih. Rumah ini kan habis kontrak bulan 4. Jadi sebelum bulan 4 gue kalau bisa dapat pindah kerja lagi gitu. Jadi biar ntar tempat tinggalnya di deket tempat kerja yang baru gitu. Ya kalau bisa dapat kerjaan dulu, tapi kalau masih belum dapat ya nggak apa-apa, ntar gue pindah dulu gitu. Jadi gitu sih alasannya. Jadi gue pengen balance aja antara hidup dan kehidupan gue dan pekerjaan gue gitu. Jadi ya ini pilihan yang gue ambil. Jadi gue next nyari tempat kerja insya Allah yang jam kerjanya itu lebih nggak terlalu panjang. Misalkan ya cuma jam 6 jam 7 itu nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau terlalu itu gue agak mikir-mikir sih. Dan kalau bisa weekend libur gitu, karena gue juga punya banyak urusan gitu kan. Gitu sih. Karena ya seperti itu kurang lebih. Bukan karena gue dipecat atau apa, enggak, gue nggak ada dipecat sama sekali. Jadi tenang guys. Gue pun tadi keluar baik-baik. Terus tadi juga udah pamitan, walaupun gak usah ngerekam sambil ya gitu deh. Jadi gue bakal tetap nyari kerjaan di Seoul. Tapi orang-orang di tempat kerja gue tuh taunya gue pindah ke Busan. Gak apa-apa lah ya bohong ke orang Korea. So dia gak bakal ngeliat YouTube channel gue atau gak nge-follow Instagram gue gitu. Gak nge-follow juga, jadi ya udahlah. Jadi ya begitu. Jelas kan? Oke. Yaudah, gue mau lanjut makan karena gue udah ngejelasin. Jadi tunggu aja di video berikutnya. Semoga gue lebih sering-sering bikin vlog lagi di YouTube, karena sekarang lagi agak renggang juga waktunya, senggang. Jadi ya sudah. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye. Enak.